menjelaskan tentang artifisial dan transplantasi terumbu karang. Adapun pengertian terumbu karang merupakan ekosistem bawah laut air, khususnya laut yang dihuni oleh hewan berkarang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan yang alga bernama Zooxanthellae. Yang kedua ada artificial coral reef, yaitu terumbu karang buatan adalah salah satu dari sekian banyak alat yang digunakan oleh ahli konversi laut, termasuk memulihkan terumbu karang di seluruh dunia. Selanjutnya ada proses dan pentingnya transplantasi terumbu karang. Yang pertama itu lokasi pengambilan bibit di sekitar terumbu karang yang telah rusak atau tidak boleh jauh dari lokasi penanaman dengan kondisi terumbu karang yang masih baik. Yang kedua itu ada antara lokasi pengambilan bibit dengan lokasi terumbu karang yang telah rusak mempunyai kondisi lingkungan atau kedalaman dan keadaan arus yang mirip. Yang ketiga itu ada pengambilan bibit dilakukan dengan memotong cabang karang induk di tempat dan tidak melakukan pemotongan koloni karang induk yang letaknya saling berdekatan untuk menghindari kerusakan ekosistem secara menyolok. Yang terakhir itu ada transportasi bibit. Lokasi pengambilan bibit dengan lokasi transplantasi tidak lebih dari 1 jam. Di sini ada 3 macam terumbu karang. Yang pertama itu ada terumbu karang tepi atau fishing reef. Yang kedua itu terumbu karang penghalang atau barrier reef. Yang ketiga itu terumbu karang cincin atau atol. Adapun kegunaannya, yang pertama itu sumber makanan, bahan obat-obatan, objek wisata bahari, ornamental, dan akuarium ikan laut, bahan bangunan. Yang terakhir itu ada penahan gelombang. Di sini ada gambar grafik kondisi terumbu karang di Indonesia. Yang pertama itu yang berwarna hijau rusak berat terdapat 42%. Yang berwarna merah itu terdapat 29%. Yang berwarna hitam itu terdapat baik 23%, dan yang terakhir itu sangat baik berwarna putih 77%. Di sini terdapat gambar peta Indonesia di mana terdapat di daerah Java. Di sini menceritakan tentang fishing activity. Penyebab kerusakan terumbu karang dibagi menjadi 2, yaitu alami dan antropogenik, di mana penyebab kerusakan terumbu karang alami ada 3, yaitu biologis, yaitu predator bintang laut. Yang kedua fisika, yaitu kenaikan suhu atau bleaching, dan yang ketiga yaitu kimiawi, yaitu sedimen dan zat terlarut dalam air. Selanjutnya yaitu penyebab kerusakan terumbu karang antropogenik, dibagi menjadi 3 juga, yaitu penambangan karang, penangkapan ikan dengan bom atau racun, dan yang terakhir yaitu pencemaran. Mitigasi dan rehabilitasi. Yang pertama yaitu habitat buatan, di mana habitat buatan adalah struktur atau kerangka yang sengaja dipasangkan ke dalam laut yang ditujukan sebagai tempat berlindung dan habitat bagi organisme laut atau sebagai rumpun atau sebagai perlindungan pantai. Yang kedua yaitu transplantasi, yaitu adalah pencangkokan atau pemotongan karang dari koloni induk untuk ditumbuhkan kembali pada lokasi karang yang mengalami kerusakan. Yang ketiga yaitu kombinasi habitat buatan dan transplantasi karang, di mana kombinasi habitat buatan dan transplantasi karang yaitu kombinasi terumbu buatan dan transplantasi. Yang pertama, mengkonsentrasikan organisme ikan untuk penangkapan ikan yang lebih efisien. Yang kedua, melindungi juvenil dan daerah asuhan dari alat tangkap yang merusak. Yang ketiga, menciptakan lingkungan hayati kaya nutrien. Dan yang keempat, membatasi operasi penangkapan ikan oleh nelayan bermodal besar. Yang selanjutnya, yang kelima, meredam gelombang dan mengurangi laju erosi pantai. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, mengkonsentrasikan energi gelombang. Nah, yang pertama mitigasi. Mitigasi terbagi menjadi 2. Yang pertama reproduksi seksual, dan yang kedua reproduksi aseksual atau stick. Nah, berikut adalah gambar dari mitigasi, bisa dilihat gambarnya. Di sini terdapat beberapa metode stick, yang diantaranya biorok.
Dan kedua, fragmen disisipkan di batu atau substrat keras. Dan ketiga, fragmen ditebar pada perairan yang cocok. Penyediaan substrat yang sesuai untuk perkembangbiakan terumbu karang melalui beberapa metode, antara lain biorok, reef ball, dan terumbu karang buatan lainnya. Di mana substrat buatan dapat dicat dengan bahan kimia untuk menarik larvae masih eksperimental. 16 ada gambar proses pembuatan pertumbuhan terumbu karang. Terus pada slide selanjutnya, yaitu slide 17 ini, yaitu proses penanaman terumbu karang itu sudah mulai disimpan di laut. Ini slide 18-nya sudah mulai ada pertumbuhan. Terus slide 21 di sini ada slide 19 ada beberapa gambar terumbu karang. Salah satunya itu Acropoda parlis, Acropoda caroliana, Acropoda efflorescens, Acropoda humilis, Acropoda pallida, Acropoda pulchra, Acropoda tenuis, dan berbagai jenis terumbu karang lainnya, yaitu mesin bantu penangkapan ikan. Mesin bantu penangkapan ikan terbagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama, jenis alat penangkapan ikan yang ditarik. Klasifikasinya penarik tali dan penarik jaring atau pukat. Yang kedua, sumber tenaga penggerak. Klasifikasinya yaitu tenaga manusia atau tangan, tenaga mesin diesel, tenaga hidropolik, tenaga listrik. Yang ketiga, jenis mesin bantu operasi penangkapan. Yang pertama, klasifikasinya ada wings, yang kedua net hauler, yang ketiga line hauler, yang ketiga line reel. Selanjutnya, pengertian atau definisi. Pertama, mesin bantu operasi penangkapan ikan adalah mesin atau alat yang berfungsi untuk membantu atau mempermudah, memperingankan, dan mempercepat pengoperasian alat penangkapan ikan secara mekanis di atas kapal ikan. Dan yang kedua, mesin bantu operasi penangkapan ikan pada umumnya hanya digunakan untuk membantu tenaga manusia di dalam proses penarikan atau pengangkatan alat penangkap ikan, dan umumnya mesin bantu penangkapan dipasang di atas geladak kapal. Yang ketiga, tenaga mekanis yang dihasilkan pada umumnya berupa putaran yang bisa diperoleh dari 4 jenis sumber tenaga penggerak, antara lain yang pertama ada tenaga manusia, tenaga mesin otomotif atau disebut juga dengan diesel, yang ketiga ada tenaga listrik, dan yang keempat ada tenaga hidrolik. Mesin bantu operasi penangkapan berdasarkan fungsi kerja. Yang pertama ada winch. Winch merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik tali atau hala. Selembar winch dibedakan menjadi yang pertama troll winch untuk menarik tali hela pada alat penangkapan pukat tarik atau troll. Yang kedua, purseline winch digunakan untuk menarik tali kerut pada alat tangkap pukat cincin. Yang selanjutnya ada winch drum atau net drum, digunakan untuk menarik jaring insang atau biasa juga disebut dengan gillnet dengan digulung langsung pada drum penggulung. Dan yang selanjutnya ada line drum. Line drum digunakan untuk menggulung tali, utama long line atau main line. Dan selanjutnya ada power block, yang merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik jaring pukat cincin atau purseine dan jaring insang. Jaring insang ini biasa juga disebut dengan gillnet. Selanjutnya ada net hauler. Net hauler merupakan mesin bantu
yang digunakan untuk menarik jaring insang atau gillnet. Yang selanjutnya ada line hauler, merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik tali terutama rawe tuna, rawe dasar dan tali pancing tangan, serta untuk menarik tali bubu, berangkai atau tali bubu tunggal. Yang kelima ada kopstan. Kopstan merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik tali selembar pada alat tangkap centrang, menarik tali kelut atau pursen line pada alat tangkap buka cincin mini atau mini pursen line, dan menarik tali selembar pada alat tangkap jaring insang atau gillnet. Selanjutnya ada squid. Squid jigging merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik tali pancing cumi-cumi. Yang selanjutnya ada kelos, penggulung atau line reel, merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik tali pancing pada pancing ulur, pancing karang. Yang ketiga, mesin bantu operasi penangkapan berdasarkan sumber tenaga penggerak. Yang pertama ada tenaga manusia atau manual. Ini biasa juga disebut jenis mesin bantu. Operasi penangkapan ini hanya digunakan pada kapal penangkap ikan yang berukuran kecil atau skala tradisional. Yang kedua, tenaga mesin atau diesel. Jenis mesin bantu operasi penangkapan ini umumnya bukan hasil produk pabrikan, melainkan hasil modifikasi yang dilakukan oleh masyarakat nelayan dengan mengubah sistem penggeraknya dengan tenaga diesel. Yang ketiga, tenaga listrik. Jenis mesin bantu operasi penangkapan dengan sistem penggerak tenaga listrik mempunyai tenaga putaran diperoleh dari putaran motor listrik. Jenis motor listrik yang digunakan untuk menggerakkan mesin bantu operasi penangkapan ada dua. Yang pertama, motor listrik arus bolak-balik. Yang kedua, motor listrik searah atau motor listrik DC atau tenaga baterai atau ESU. Motor listrik arus bolak-balik. Motor listrik 3 untuk motor-motor listrik besar berdaya di atas 5 PK. Motor listrik 1 piece untuk motor-motor listrik kecil berdaya kurang dari 5 PK. Yaitu tenaga hidrolik, di mana jenis mesin bantu bertenaga hidrolik ini mempunyai putaran tenaga diperoleh dari tekangan minyak hidrolik yang berasal dari sistem sirkulasi minyak bertekanan tinggi yang bekerja pada komponen-komponen di luar komponen mesin bantu operasi penangkapan, yaitu sistem sirkulasi minyak bertekanan tinggi terdiri dari yang pertama yaitu pompa hidrolik dimana sebagai sumber pensirkulasian tenaga hidrolik. Yang kedua itu motor hidrolik merupakan sebagai penggerak mesin bantu operasi penangkapan. Putaran motor akibat adanya dorongan minyak bertenaga tinggi yang ditekan dari pompa hidrolik melalui sistem perpipaan. Yang ketiga itu klip pengatur ataupun control valve, di mana sebagai pengatur sirkulasi minyak hidrolik yang menuju ke motor hidrolik. Dengan demikian dapat mengatur kecepatan dan putaran motor. Sistem pipa di sini merupakan sebagai saluran pengaliran minyak bertekanan tinggi, baik yang menuju ke motor hidrolik maupun yang kembali dari motor menuju ke pompa hidrolik ataupun tangki penampung. Yang kelima yaitu tangki penampung, berfungsi sebagai tempat penampungan minyak hidrolik, kemudian dihisap oleh pompa untuk dialirkan menuju ke sistem pipa, kemudian ditekan ke sistem tekanan tinggi, memutar motor, kemudian kembali ke tangki melalui sistem pipa. Selanjutnya itu saya akan jelaskan tentang jenis sistem sirkulasi hidrolik ada dua, yaitu sistem sirkulasi menggunakan tangki penampung dan sistem sirkulasi tanpa menggunakan tangki penampung. Selanjutnya itu tenaga penggerak pompa di kapal ikan. Pada umumnya pompa digerakkan dengan tenaga diesel, baik motor penggerak kapal ataupun motor induk ataupun motor penggerak tersendiri. Yang kedua itu motor listrik.
Yang keempat itu mesin bantu penangkapan berdasarkan ukuran tenaga ataupun daya gerak sangat tergantung pada beberapa hal, di antara lain yang pertama, ukuran besarnya kapal ikan di mana mesin bantu penangkapan terpasang. Yang kedua yaitu ukuran berdasarkan alat tangkap yang dioperasikan oleh mesin bantu penangkapan. Yang ketiga yaitu jenis alat tangkap ikan yang digunakan pada unit penangkapan ikan. Mesin bantu penangkapan berdasarkan kombinasi fungsi kerja, sumber tenaga penggerak, dan ukuran daya gerak, di mana umumnya jenis mesin bantu penangkapan yang berada di atas kapal penangkapan ikan sangat beragam, antara lain pertama itu winch, di mana berdasarkan fungsi kerja mesin bantu winch digunakan untuk yang pertama menarik tali, hela atau selambar ataupun warp rope pada alat tangkap pukat tarik ataupun troll winch. Yang kedua yaitu menarik tali kerut atau tali kolor ataupun purse line pada alat tangkap pukat cincin ataupun purse line dan purse line winch. Yang ketiga yaitu menarik jaring insang ataupun gillnet dengan menggulung langsung keseluruhan badan jaring ke dalam drum ataupun net drum. Yang keempat yaitu menggulung tali utama long line langsung ke dalam line drum. Yang kedua yaitu berdasarkan tenaga penggerak yang digunakan. Yang pertama, tenaga hidrolik paling umum digunakan dan memiliki daya dan bentuk yang besar. Pada umumnya dipasang pada kapal-kapal ikan skala industri. Yang kedua, tenaga listrik winch keperluan khusus seperti diantara itu cargo winch untuk mengangkat barang ataupun ikan dari dan ke kapal K. Yang kedua yaitu rig winch di mana berfungsi untuk mengatur posisi rig ataupun tiang kapal pada rig troll dan mengatur tiang power block pada purse winch. Selanjutnya itu test net winch, hanya untuk mengoperasikan test net pada troll. Yang keempat itu wang winch untuk menarik kantong atau jaring pencinduk ikan ataupun scope net pada alat tangkap purse seine. Selanjutnya tenaga manusia winch ataupun penggulung atau kelos penarik alat tangkap jenis ini sudah sangat langka digunakan, yaitu hanya untuk alat-alat tangkap tradisional atau kadang untuk menarik jangkar kapal. Di sini terdapat gambar winch kecil yang sering disebut line drum untuk menggulung tali utama atau main line pada alat tangkap long line tenaga hidrolik. Drum bisa dilepas dengan mudah saat gulungan tali telah penuh untuk diganti dengan drum atau penggulung baru. Gambar troll winch yaitu digunakan untuk menarik tali bela atau selembar ropal, biasanya berupa tali baja atau wire rope pada alat tangkap troll, dengan susunan konstruksinya terdiri dari dua buah drum terpasang paralel untuk menggulung atau menarik tali selembar kanan dan kiri dari kedua ujung sayap pukat tarik atau troll yang digerakkan secara hidrolik. Terdapat gambar force line winch, yaitu dengan susunan konstruksinya yang sama tetapi berfungsi untuk menarik kedua jenis tali kolor atau purse line dari pukat cincin secara serentak bersama-sama dengan dua drum bertenaga hidrolik. Selanjutnya di sini terdapat gambar winch penarik jaring insang atau gillnet, yaitu yang terdapat disebut net drum, di mana jaring digulung langsung ke dalam drum menggulung tenaga hidrolik. Power block berdasarkan fungsi kerja mesin bantu power block digunakan untuk menarik jaring forcing dan gillnet yang sebagian besar bertenaga hidrolik serta memiliki daya gerak besar. Power block berukuran kecil yang memiliki daya gerak kecil. Selain tenaga hidrolik, ada pula yang menggunakan tenaga listrik. Nah, power block ini bertenaga mesin diesel
hampir tidak ada, kecuali hasil rekayasa sendiri pada kapal ikan, bukan skala industri. Di sini terdapat gambar hidrolik power block. Power block ini bertenaga hidrolik terpasang di geladak belakang kapal Pursesan. Selanjutnya di sini terdapat gambar electric power block. Power block bertenaga listrik, biasanya kekuatan atau daya geraknya lebih kecil daripada bertenaga hidrolik. Ada gambar pengoperasian power block, yaitu penarikan jaring Pursesan dengan power block, penarikan jaring bagian badan jaring dan pelampung. Sedangkan untuk penarikan bagian cincin sebelumnya telah ditarik terlebih dahulu dengan mesin bantu Pursesan Queens. Net hauler berdasarkan fungsi kerja mesin bantu net hauler digunakan untuk menarik jaring gillnet, baik gillnet permukaan maupun gillnet dasar. Selanjutnya itu tenaga penggerak, di mana net hauler tenaga hidrolik banyak terdapat pada kapal penangkap ikan berskala komersial. Yang kedua, net hauler tenaga penggerak listrik dan tenaga diesel portable atau kecil yang biasanya memiliki daya gerak lebih kecil. Net hauler yang digerakkan dengan tenaga manusia untuk kapal ikan berukuran kecil. Di sini terdapat gambar hydraulic net hauler, di mana net hauler penarik jaring gillnet bertenaga hidrolik dipasang pada posisi lambung kanan kapal. Cara pengoperasiannya yaitu hanya dengan menarik jaring gillnet melalui drum berbentuk konikal, dan jaring insang tidak digulung langsung di dalam drum penggulung, melainkan bagian jaring yang sudah ditarik di belakang net hauler, kemudian diatur untuk persiapan penurunan jaring atau setting kembali. Di sini terdapat gambar hydraulic net dan line hauler, yaitu net hauler hidrolik perangkap line hauler atau sebelah kanan. Ini terdapat gambar diesel net hauler atau rekayasa. Net hauler dengan tenaga diesel disambung gardan atau perekayasaan. Diesel net hauler atau fix net hauler dengan tenaga diesel portable untuk penarik jaring gillnet kecil. Line hauler berdasarkan fungsi kerja mesin bantu line hauler digunakan untuk menarik tali utama rawai tuna, rawai dasar dan tali pancing tangan, serta dapat pula untuk menarik tali bubu, berangkai ataupun tali bubu tunggal. Tenaga penggerak pada umumnya menggunakan tenaga listrik dengan motor listrik 3 phase, atau ada pula yang menggunakan tenaga penggerak dengan hidrolis. Kedua tangan penggerak ini hanya digunakan pada kapal longline skala komersial. Selanjutnya itu line hauler dengan tenaga penggerak mesin diesel ataupun tenaga tangan manusia bisa dijumpai pada kapal nelayan berukuran kecil. Selanjutnya di sini ada gambar electric line hauler atau AC, di mana line hauler listrik besar dengan motor listrik 3 phase. Selanjutnya di sini juga terdapat gambar electric line hauler DC. Line hauler listrik kecil dengan motor listrik DC atau ACCIU. Di sini terdapat gambar yaitu hydraulic line hauler, di mana line hauler ini merupakan tenaga hidrolik berukuran kecil. Capstan ini di mana mesin bantuan capstan ini digunakan untuk beragam keperluan penarikan, antara lain untuk menarik tali tarik utama atau warp rope pada alat tangkap cantrang, untuk menarik tali kerut atau collar purse line, menarik tali selambar pada alat tangkap gillnet. Di sini terdapat tenaga penggerak, di mana kapal nelayan ini yang berada di Indonesia ini menggunakan tenaga mesin diesel. Sebagian besar mesin bantuan capstan langsung dihubungkan dengan mesin induk atau motor induk atau utama penggerak kapal, dengan sistem penyambungan atau transmisi menggunakan gerakan mobil sebagai transmisi perantara menyebutnya dengan capstan gardan. Di sini terdapat capstan mini Pursesan, di mana cara pengoperasian capstan bertenaga diesel ini disambung dengan gardan dan dihubungkan langsung dengan mesin kapal untuk menarik tali kolor alat tangkap mini Pursesan.
Ini terdapat kapstan gillnet, di mana cara pengoperasian kapstan gillnet ini bertenaga diesel portable untuk menarik tali selambar gillnet. Kemudian gillnet ditarik dengan tangan dan dibantu dengan kapstan. Di sini terdapat kapstan Pursen, di mana kapstan ini bertenaga hidrolik pada kapal Pursen sebagai mesin bantu penarik tali kantong dan tali kolor. Di sini terdapat squid jigging, di mana berdasarkan fungsinya, di mana menarik tali pancing cumi-cumi, yaitu dengan mesin bantu ini tenaga listrik, bahkan tidak sedikit yang menggunakan motor listrik kecil 1 phase atau motor listrik DC. Selain tenaga listrik ada pula mesin penarik tali pancing cumi-cumi diputar dengan tenaga tangan atau engkol. Dan yang ketiga, sebagian besar kapal pemancing cumi selalu memasang mesin bantu ini di atas geladak lebih dari 1 unit. Di sini terdapat kelos penggulung atau land reel, di mana fungsi kerja mesin ini dengan bantuan land reel digunakan untuk menarik tali pancing pada pancing ulur, pancing karang. Sedangkan tenaga penggerak yang digunakan untuk memutar sistem line reel pada umumnya itu hanya ada dua jenis tenaga penggerak, yaitu tenaga listrik atau tenaga tangan. Dan karena mesin bantu ini berukuran kecil dan daya geraknya ringan atau kecil. Di sini contoh keles penggulung atau land reel bertenaga tangan, dan ada pula gambar keles penggulung land reel bertenaga tangan hasil perekayasaan, dan yang ada pula kelos rawai tuna manual. Yang keenam, yang pertama yaitu electric fishing. Electric fishing adalah alat bantu penangkapan ikan yang bertujuan untuk mengumpulkan atau melumpuhkan ikan pada area tertentu sehingga mudah ditangkap dengan alat penangkapan. Selanjutnya, alat bantu pengumpulan ikan yang menggunakan gelombang listrik yang dipancarkan dari kanode ke anode. Selanjutnya, kemampuan loncatan atau mengalirnya gelombang listrik ini tergantung pada volt. Yang selanjutnya, tegangan ini akan menentukan power yang dihasilkan oleh suatu sumber energi listrik, di mana nantinya akan menentukan intensitas dan frekuensi gelombang elektrik. Adapun rumusnya yaitu V sama dengan W per A. Hubungan antara tingkah laku ikan dengan arus listrik. Yang pertama, pengiriman sinyal oleh ikan untuk mengenali lingkungannya atau orientasi memiliki faktor penting yang mengetahui, yaitu keadaan lingkungan atau ekologi dan karakteristik populasi, baik antara individu dalam suatu populasi maupun antara populasi. Selanjutnya, yang kedua, sinyal alami yang dipancarkan ikan untuk berkomunikasi dan didasarkan oleh rangsangan yang dapat mengaktifkan jaringan antara ikan dengan makanannya, ikan dengan predatornya, dan ikan dengan signal untuk mengenali lingkungan. Dari rangsangan lingkungan terjadi karena adanya perubahan fisika yang dapat mengaktifkan tingkah laku ikan. Yang ketiga, signal yang dikeluarkan ikan terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama tipe primer dan yang kedua tipe sekunder. Tipe signal primer adalah signal yang dikirim dengan bertujuan agar diterima organ tertentu, dan signal sekunder adalah signal yang dikirim secara spontan akibat ada reaksi dari lingkungan. Dan yang keempat, arus lemah hanya dapat mempengaruhi ikan, yaitu mengikuti arus listrik atau elektrisis yang dipancarkan,
Tetapi jika harus ditingkatkan besarnya atau frekuensi dan potensi listrik, maka ikan akan mengalami elektronarkosis dan hilang kesadaran saat bergerak mendekat dan berdekatan dengan anoda. Yang kelima, dari arus searah dapat terbentuk pulsa dengan bentuk kotak, atau dari arus berpulsa yang berbentuk dari sumber energi listrik, kondenser, dan berbentuk dari arus listrik bolak-balik yang memiliki bentuk sinusoid. Gelombang listrik. Terdapat 3 kondisi gelombang listrik. Yang pertama yaitu elektronarkosis, yaitu kondisi di mana ikan berenang mengikuti arah arus kemudian menjadi lemas dan pingsan. Yang kedua yaitu galvanonarkosis, yaitu di mana kondisi ikan tidak lagi bergerak akibat dari otot ikan yang menjadi terlalu tegang di bawah pengaruh arus yang dipancarkan berpulsa dan konstan. Yang ketiga yaitu tetanus, merupakan keadaan di mana otot menjadi kaku akibat rangsangan arus listrik. Selanjutnya yaitu tingkah laku ikan pada medan listrik arus searah. Yang pertama yaitu respon ikan terhadap peningkatan tegangan, yaitu 20-80 MV cm1, atau kerapatan arus membuat ikan yang berada pada wilayah efektif elektroda bergerak merespon dan menghadap kutub positif atau katoda. Yang kedua, reaksi berikutnya adalah gerakan renang yang tidak beraturan tetapi tetap menuju katoda pada wilayah bertegangan 120 MV cm1. 3. Peningkatan tegangan 150 MV cm1 membuat pergerakan tubuh zigzag makin besar. Tingkah laku ikan ini merupakan gaya paksaan terhadap arah gerak renang ikan atau forced swimming dan bukan anodic galvanotaxis. Yang keempat, pada wilayah dengan tegangan yang lebih tinggi lagi 340 MV cm1, di mana arus dengan tegangan sebesar ini akan menghasilkan reaksi tetanus ketika ikan menghadap kutub negatif atau anoda. Tubuh ikan tidak akan bergerak dan otot-otot ikan mengalami pelemasan atau rileks. Reaksi ini disebut galvanonarkosis. Yang kelima, pada wilayah 800 MV cm1 ikan dari kondisi galvanonarkosis melalui pergerakan lagi dengan tujuan yang tidak jelas, yang merupakan tindakan kedua pergerakan renang menuju kutub positif yang disebut pseudo-forced swimming. Ketika ikan berada pada wilayah ini, ikan sulit untuk melarikan diri dari arah elektroda positif. 6. Pada wilayah bertegangan 1000 MV cm1 terjadi reaksi anodic tetanus of muscular origin, di mana terjadi kerusakan sistem saraf dari otak menuju otak sehingga tidak terdapat koordinasi karena adanya hambatan transmisi sinyal akibat arus listrik. Yang ketujuh itu ketika ikan menghadap kutub negatif, tingkah laku ikan akan berubah karena adanya sifat polar aliran listrik dan kejutan pada sistem saraf. Yang kedelapan, peningkatan tegangan akan menghasilkan dua reaksi utama, yaitu vacillative swimming cathodic galvanotis, yaitu pergerakan tidak terarah ikan, dan ikan bergerak cepat dengan kegerakan tubuh naik turun menjauh dari kutub positif. Ketika tegangan meningkat, ikan bergerak sendiri menghadap anoda atau half turn toward the anode. Yang kesembilan, jika ikan tidak bergerak menuju kutub positif dan terjadi peningkatan tegangan menjadi 300 MV cm1, akan terjadi cathodic tetanus of nervous origin, yaitu tubuh mengalami tetanus. Dan jika tetanus hingga lebih dari 1000 MV cm1, akan terjadi cathodic tetanus of muscular origin, yaitu perusakan sel otot. Pengaruh terhadap ikan herring Baltik dengan menggunakan arus searah berpulsa berfrekuensi 5-10 Hz akan mengalami reaksi anodic galvanatosis saat frekuensi ditingkatkan menjadi makan tinggi, dan terjadi elektronosis pada frekuensi 80-200 Hz.
Ikan kod tertarik dengan frekuensi 3-7 Hz dan mengalami elektronarkosis pada frekuensi 40-100 Hz. Frekuensi yang efektif berkisar antara 5-120 Hz yang dengan panjang impuls 30 mikrosecond sampai 3 milisecond. Di sini terdapat indera penerima rangsang arus listrik. Di sini terdapat ikan. Ikan itu seperti halnya dengan manusia, dapat menerima rangsangan berupa suara, cahaya, bau, perubahan lingkungan, dan listrik. Rangsangan tersebut dapat diterima oleh organ penerima rangsangan yang dimiliki oleh ikan. Dan yang kedua yaitu salah satu organ yang dimiliki ikan adalah garis tubuh lateral line atau line lateralis. Dan yang ketiga yaitu fungsi. Fungsi linea atau lateralis adalah sebagai organ penerima rangsang getaran atau gelombang dan perubahan lingkungan baik kondisi fisika, kimia, dan tekanan. Di sini terdapat gambar yaitu gambar longitudinal dan yang B itu gambar kanal. Dan di sini terdapat komponen dari mekanoreptif atau neuromas, yaitu merupakan sel-sel berbentuk rambut yang berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Saraf akan meneruskan sinyal dari penerima rangsang atau reseptor menuju otak ikan. Frekuensi sinyal dari jaringan saraf dapat meningkat atau menurun tergantung dari lingkungan. Dan di sini terdapat gambarnya. Terdapat gambar dari neuromas. Dan ada pula adaptasi terhadap ikan. Untuk merasakan secara spesifikasi, perubahan listrik adalah bagian dari neuromas yang disebut oleh ampulle of Lorentz terdapat pada gambar A, dan yang terdapat gambar B yaitu yang bertindak sebagai elektroreseptor. Penjelasan dari electric fishing pada slide 24, di mana pada gambar tersebut merupakan ampulle of Lorentz ini, di mana pada gambar selanjutnya itu merupakan gambar elektroreseptor, di mana elektroreseptor tersebut merupakan elektroreseptor tipe mormigromet. Selanjutnya itu ikan memiliki EOD, merupakan electric organ discharge, sebagai alat komunikasi sosial yang dapat digunakan untuk mendeteksi objek dengan mengirimkan sinyal dan menerima kembali umpan ataupun sinyal yang dikirimkan, di mana organ sensor listrik tersebar sepanjang tubuh ikan. Organ sensor ini dapat mendeteksi dan mengetahui secara spesifik perubahan kecil potensi listrik dan mengetahui bentuk objek dengan mengidentifikasikan untuk mengetahui bentuk, ukuran, lokasi, dan sinyal listrikan. ILL merupakan Electrosensory Lateral Line Lobe, merupakan menerima sinyal mendeteksi garis medan listrik yang tidak terbaca dari transdermal elektroreseptor untuk mengambil inti perubahan objek dan memperkirakan gambar objek dari EOD dapat dilihat pada gambar. Pada slide 24 ini merupakan salah satu gambar elektrosensori pada lateral line, yang merupakan di kolam penampung Situbondo, Eureke 25, di mana pada tabel ini terdapat jenis arus listrik, terus besar tegangan, dan tingkah laku ikan, di mana terdapat reaksi terhadap elektroda, posisi, dan waktunya. Yang pertama yaitu alternatif current, di mana besar tegangannya terdapat 3 volt dan 6 volt, di mana reaksi terhadap ada yang positif mendekati elektroda dan ada juga positif mendekati elektroda. Terus posisinya itu ikan di antara elektroda kemudian cenderung mendekati salah satu elektroda dan menempel pada elektroda,
Selanjutnya posisi ikan di antara elektroda kemudian bergerak zigzag menjauh, mendekat, dan menjauh. Terus waktunya itu ada yang 3-5 menit dan ada juga yang 6-15 menit. Terus di mana di sini ada direct current, besar tegangannya itu 1,5 volt, posisi mendekati anoda, ikan lebih cenderung mendekati elektroda positif, di mana waktunya itu sekitar 7-9 menit. Terus 3 voltnya posisi mendekati elektroda, ikan lebih cenderung mendekati elektroda positif, ikan yang mendekati relatif lebih besar dan jumlah yang mendekat lebih banyak, di mana waktunya itu 3-5 menit. Terus hasil pengamatan di kolam penampungan Situbondo, di mana jenis arus listrik, terdapat juga jenis arus listrik, besar tegangan, dan tingkah lakunya, di mana tingkah laku ikannya tuh ada terbagi atas 3, yaitu reaksi terhadap elektroda, posisi, dan waktunya. Alternatif currentnya 3 volt, ada 6 volt, posisi mendekati elektroda, berada di bawah elektroda, berada di bawah elektroda, jumlah ikan lebih banyak. Terus waktunya tuh sekitar 15-30 menit, ada juga yang 6-15 menit. Itu direct current 1,5 volt, posisi mendekati anoda. Terus posisinya ikan lebih cenderung memakai elektroda positif, di mana waktunya 7-9 menit. Terus 4,5 volt, posisi mendekati elektroda, anodik galvanotosik 10-30 menit. 6 volt, posisi mendekati elektroda, ikan berada di antara elektroda 40-60 menit. Terus pulsating direct current ya, yaitu low ataupun 3 Hz, posisi mendekati elektroda, ikan berada di antara elektroda, ikan relatif agak banyak. Terus waktunya itu 30 menit, adapun 10-15 menit, dan 6-10 menit. Lampu celup bawah air atau lacuba. Pengertian lampu celup bawah air atau lacuba adalah alat pemanggil ikan yang berupa lampu tanah air yang diperuntukkan bagi para nelayan penghobi mancing di laut, danau maupun sungai untuk menangkap ikan. Adapun tingkat iluminasi atau intensitas penerangan pada suatu bidang didefinisikan sebagai besarnya flux cahaya yang mengenai bidang seluar 1 meter persegi. Satuannya adalah lux. 1 lux sama dengan 1 lumen per meter persegi. Pada umumnya, pengoperasian pursen menggunakan lampu atraktor yang dipasang di atas permukaan laut dengan kekuatan 15.000 sampai 35.000 watt. Bahkan nelayan cenderung memperbesar lampu atraktor yang digunakan. Lampu ditempatkan 3-4 meter di atas permukaan laut menjadikan berkas cahaya terpantul, dan hal tersebut akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi nelayan skala kecil yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya konflik sosial. Lampu atraktor di atas permukaan laut pada kenyataannya kurang efektif karena berkas cahayanya sebagian besar akan terpantul oleh lapisan permukaan laut. Lampu atraktor di atas permukaan laut bentuk rangka yaitu kotak 25 x 17 x 15 cm. Reflektor yaitu lembaran stainless steel. Kaca pelindung yaitu 23 x 15 cm. Tebalnya yaitu 10 cm. Jenis lampu yaitu jenis halogen yaitu 500 watt dikali 6 buah, 1000 watt dikali 2 buah. Penempatannya yaitu di atas kapal atau 3-4 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya lampu atraktor di permukaan laut, yaitu bentuk rangkanya kotak 60 x 40 x 30 cm. Reflektor lembaran stainless steel. Kaca pelindungnya yaitu 60 x 30 cm, tebal 10 cm. Jenis lampunya yaitu tipe 1, merkuri 250 watt dikali 2 buah. Tipe 2 yaitu halogen 500 watt dikali 2 buah.
penempatan lampu yaitu di permukaan laut atau 0 sampai 20 cm di bawah permukaan laut. Selanjutnya yaitu lampu atraktor di bawah permukaan laut atau lampu celup dalam air atau lacuda. Bentuk kerangka yaitu tanpa kotak pelindung, reflektornya tanpa reflektor, kaca pelindungnya yaitu kaca pelindung, jenis lampu yaitu bolam pijar 500 watt, serta penempatan lampu yaitu 3-7 meter di bawah permukaan laut. Di sini ada gambar sketsa lampu di permukaan air yang dirancang oleh Nur Bambang, digambar oleh Sugeng BPPI Semarang. Selanjutnya itu ada gambar sketsa lampu celup dalam air yang dirancang juga oleh Nur Bambang, digambar oleh Sugeng BPPI Semarang. Selanjutnya di sini ada sketsa lampu celup dalam air yang dirancang juga oleh Nur Bambang. Di sini ada tampak depan dan di samping sini ada skema kabel. Selanjutnya di sini ada sketsa lampu tampak atas dan tampak bawahnya. Di sini terdapat pengukuran luminasi, di mana lampu atraktor dipasang 3 meter di atas permukaan laut, yaitu yang pertama penempatan di atas sisi lambung kapal, yang kedua setelah menembus permukaan air terjadi penurunan nilai luminasi cahaya mencapai kurang lebih 66-81%, yaitu sekitar lampu 3000 watt dan kurang lebih besar dari 90%, yaitu lampu 5000 watt. Dan yang ketiga yaitu penurunan tersebut, di mana penurunan ini disebabkan berkas cahaya terpantulkan oleh lapisan permukaan air dan terserap oleh partikel-partikel air. Dan di sini saya akan menunjukkan dua grafik, dan di sini terdapat pengukuran lampu atraktor dipasang 4 meter di atas permukaan laut, yaitu milik nelayan Pursen, Juwana, atau Pati. Jadi terdapat penurunan nilai iluminasi cahaya mencapai kurang lebih 99%, yaitu lampu galaksi 400 watt dikali 12 buah setelah berkas cahaya menembus permukaan air laut. Dan yang kedua yaitu kecenderungan penurunan nilai luminasi setelah cahaya menembus permukaan air yang disebabkan itu berkas cahaya terpantulkan oleh lapisan permukaan air dan terserap oleh partikel-partikel air. Dan di sini terdapat grafiknya. Di sini adapun lampu atraktor yang ditempatkan di permukaan laut, di mana penempatan tepat di permukaan air laut ini 0 sampai 20 cm permukaan. Dan yang kedua, posisi lampu diapungkan pada permukaan laut menghadap ke bawah sehingga berkas cahaya lampu tidak ada yang dipantulkan oleh permukaan air laut. Dan yang ketiga, pada pengukuran berjarak 3 meter dari sumber cahaya terjadi penurunan nilai luminasi mencapai kurang lebih 90%. Untuk lampu merkuri 2 dikali 250 watt dan kurang lebih 84%. Untuk lampu halogen 2 kali 500 watt. Dan yang keempat yaitu di mana kekurangannya yaitu berkas cahayanya tidak stabil, terombang-ambing akibat gerakan gelombang laut. Selanjutnya saya akan melanjutkan pertemuan ke-13 yaitu Lakuda-Lakuba, di mana pada slide 13 ini terdapat ilustrasi nilai luminasi cahaya lampu atrol yang ditempatkan di atas permukaan laut. Di mana ilustrasi nilai luminasi cahaya lampu reaktor yang ditempatkan di permukaan laut tuh kedalaman 1 meter itu 1991 lux dengan perbandingan kurang lebih 2000 lux. Kedalaman 2 meter 589 lux dengan perbandingan 99,6 lux. Selanjutnya dengan kedalaman 3 meter. Selanjutnya itu lampu
atraktor di bawah permukaan laut ataupun penempatan lampu atraktor 5-7 meter di bawah permukaan laut, yaitu berkas cahaya lampu tidak ada yang terpantul oleh lapisan permukaan air laut. Berkas cahaya relatif stabil ataupun tidak terpengaruhi oleh goncangan gelombang laut. Berkas cahaya menyebar secara merata ke semua arah. Terus dapat menjangkau lapisan perairan yang lebih dalam ataupun komposisi lampu mampu diturunkan sampai kedalaman 7 meter di bawah permukaan air laut. Terus penurunan nilai iluminasi cahaya pada jarak 3 meter mencapai kurang lebih 70%. Ini pada slide 15 terdapat ilustrasi nilai iluminasi cahaya lampu reaktor yang ditempatkan 5-7 meter di bawah permukaan air ataupun underlap. Terus selanjutnya itu hasil kaji terap. Yang pertama, hasil uji terap lampu di bawah air pada pengoperasian ataupun bagan perahu di perairan Demak. Pengoperasian hari pertamanya itu bagan tanpa lampu bawah air kurang lebih 55 kilo. Terus dengan menggunakan lampu yaitu 160 kilo. Malam kedua tanpa lampu kurang lebih 60 kilo, sedangkan menggunakan lampu yaitu 159 kilo. Malam ketiga kurang lebih 55 kilo dan tanpa lampu 160 kilo. Malam keempat kurang lebih 65 kilo dan tanpa lampu 160 kilo. Malam kelima kurang lebih 50 kilo, tanpa lampu 110 kilo. Malam keenam kurang lebih 185 kilo, sedangkan tanpa lampu yaitu 180 kilo. Malam ketujuh itu kurang lebih 95 kilo, sedangkan tanpa lampu yaitu 220 kilo. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertemuan yang ke-13. Di sini saya akan menjelaskan slide yang ke-17 sampai dengan slide 26. Yang pertama, hasil uji terap lampu bawah air pada pengoperasian Pursain KN Mina Samudra yang berpangkalan di Jawa Pati. Yang pertama, sebelum menggunakan tambahan lampu celup dalam air, trip penangkapan pada bulan Mei sampai Juni tahun 2004. Yang pertama itu hasil tangkapan per trip 12 sampai 15 ton per trip. Dan selanjutnya hasil tangkapan per petarikan 0,3 sampai 1,2 ton per penarikan jaring. Yang kedua, sudah menggunakan tambahan lampu bawah air trip pangkalan bulan Juli sampai dengan bulan September tahun 2004. Hasil penangkapan per trip pada bulan Juli sampai dengan Agustus itu mencapai 38 ton. Dan pada bulan Agustus sampai September itu mencapai sebanyak 42 ton. Jadi rata-rata tangkapan kapal Pursain lainnya yang tidak menggunakan lakude yang beroperasi di peralatan yang sama pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus itu 25 sampai dengan 30 ton. Dan pada bulan selanjutnya, bulan Agustus sampai dengan September itu mencapai 28 ton sampai dengan 35 ton. Nah, jadi kesimpulannya di sini, pada saat di atas permukaan air pada jarak pengukuran 50 mili dari sumber cahaya, nilai iluminasi cahaya berkurang sebesar lebih kurang 98% halogen dan lebih kurang 99% galaksi. Nilai luminasi atau luminasi cahaya berkurang setelah menembus permukaan air, yaitu sebesar 66 sampai dengan 88% merkuri dan halogen, lebih dari 99% galaksi. Dan yang kedua,
Penambahan jumlah lampu stereoaktor yang dipasang di atas kapal tidak sebanding dengan penambahan nilai luminasi cahaya yang dihasilkan. Yang ketiga, pada uji terap bagan perahu di perairan Demak, bahwa penggunaan lampu celup dalam air dapat meningkatkan hasil tangkapan 1/2 sampai dengan 2 kali lipat pada tanpa menggunakan lacuda. Yang selanjutnya, menggunakan lampu celup dalam air lakuda dapat meningkatkan hasil tangkapan pulsain, khususnya pada saat terang bulan. Nah, berikut adalah salah satu gambar lampu air, dapat dilihat pada video berikutnya. Terima kasih. Sekian penjelasan video. Video dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.